Kita akan masuk pada metode sampling dan bagaimana aplikasi di lokasi atau di lapangan. Yang pertama adalah stratified random sampling. Ada beberapa yang harus kita penuhi dari beberapa syarat-syarat stratified random sampling, diantaranya bahwa populasi tidak homogen atau bermacam-macam dan ingin membuat generalisasi pada subpopulasi. Yang kedua, pada cluster sampling, kita ingin mengetahui atau sudah diketahui populasinya besar dan tidak tersedia kerangka sampel. Sementara pada systematic random sampling, ini populasinya kecil, sementara kemudian tersedia kerangka sampel, tetapi tidak ada efek kelipatan. Jadi kalau systematic random sampling bisa berupa kelipatan, misalkan kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 7, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan kelipatan genap, bilangan genap dan bilangan prima. Yang keempat adalah simple random sampling. Ini pada populasi kecil dan tersedia kerangka sampel. Ini ada efek kelipatan. Kita akan bahas yang berikutnya, yaitu rancangan simple random sampling atau systematic random sampling. Ini digunakan jika tersedia kerangka sampel pada tingkat individu. Nah, di sini ada dua pembagian. Pertama, simple random sampling, sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah systematic random sampling. Pada simple random sampling, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan populasi studi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada dua populasi. Yang pertama populasi target, yang kedua populasi studi. Populasi target lebih besar daripada populasi studi. Dan dari populasi studi kita akan mendapatkan sampel. Demikian penjelasannya. Kemudian yang kedua, kita membuat sampling frame atau kerangka sampel yang di dalamnya ada identitas dari masing-masing responden, diantaranya nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan seterusnya. Yang ketiga, tentukan besar sampel. Berapa besar sampel yang kita akan hitung, baik secara manual maupun secara otomatis atau dengan bantuan komputer atau bantuan software. Yang keempat, cara yang keempat adalah pilih sampel sejumlah N secara random. Bisa menggunakan tabel random atau MS Excel. Kemudian kita bicara tentang systematic random sampling. Langkah pertama adalah tentukan populasi studi, sama dengan simple random sampling. Kemudian tetap membuat sampling frame atau kerangka sampel. Yang ketiga, tentukan besar sampel. Kita akan menghitung besar sampel. Nah, setelah kita mengetahui besar sampel, misalkan sejumlah 60 dan seterusnya, kita akan tentukan interval atau berapa kelipatannya. Maka yang kelima adalah pilih sampel nomor 1 secara acak atau random. Misal kita mendapatkan kelipatan 3. Jadi sampel pertama 3, sampel kedua 6, sampel ketiga 9, dan seterusnya. Yang keenam, pilih sampel berikutnya, nomor 2, 3, dan seterusnya dengan interval N besar dibagi N kecil, atau jumlah populasi dibagi dengan sampel. Kemudian stratified random sampling, atau sampel bertingkat, biasa dikenal seperti itu. Ini syaratnya adalah antar strata itu heterogen atau berbeda, bervariasi. Tetapi dalam strata itu homogen. Ya. Jadi kalau antara strata, misalkan strata 1, strata 2, strata 3. Antara strata 1, 2, dan 3 itu berbeda. Sementara di dalam satu strata, misalkan strata 1 semuanya homogen. Jika misalkan mahasiswa Fikes, maka strata 1, maka di dalam strata 1 semuanya harus homogen, semua mahasiswa Fikes. Tapi kalau kita mau melihat yang heterogen, misalkan mahasiswa Fikes, mahasiswa kedokteran, dan mahasiswa ekonomi, itu namanya stratanya heterogen dari sisi peminatan. Nah, digunakan jika populasi tidak homogen dan ingin membuat generalisasi untuk subpopulasi. Pada stratified random sampling juga ada dua, ada namanya stratifikasi sederhana dan yang kedua stratifikasi proporsional. Kita bahas dulu yang stratifikasi sederhana atau lokasinya sama. Langkah pertama adalah tentukan populasi studi, sama dengan yang tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, kelompokkan populasi berdasarkan variabel strata. Jadi kalau kita punya 3 strata, misalkan tadi strata
tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 begitu, maka kita buatkan dulu stratanya. Kemudian tentukan besar sampel. Besar sampel kita hitung dengan rumus. Dan yang keempat, besar sampel dibagi rata menurut strata. Jika misalkan stratanya ada 4, maka kita bagi 4. Setelah kita menemukan jumlah sampel 60, kita bagi 4, jadi masing-masing terbagi menjadi 15 masing-masing strata. Yang kelima, buat sampling frame di tiap strata. Jadi kita harus punya informasi tentang identitas yang memuat antara lain nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, alamat, dan seterusnya di tiap-tiap strata. Kemudian di tiap strata kita pilih secara random. Kalau tadi di dalam strata tiap strata kita mendapatkan 15 sampel, maka kita ambil tiap-tiap strata 15 sampel secara random atau secara acak. Nah, kemudian yang kedua adalah stratifikasi proporsional. Langkah pertama, tentukan populasi studi. Yang kedua, kelompokkan populasi berdasarkan variabel strata sama dengan stratifikasi sederhana. Kemudian tentukan besar sampel. Kita hitung secara manual maupun secara computerized. Yang keempat, besar sampel dibagi proporsional menurut strata. Artinya bahwa kalau tadi di stratifikasi sederhana kita bagi rata semuanya 15, 15, 15 sampai 4 strata. Kalau tadi ada 4 strata tadi, strata 1, 2, 3, dan 4 ada 60 sampel, maka kita menjadi 4, masing-masing 15. Tetapi pada stratifikasi proporsional, kita bagi menurut strata. Besarnya strata berapa? Kalau strata 1, jumlahnya, misalkan dalam satu strata itu ada 30, maka atau 30, maka nanti berbeda. Kita tidak bisa menghitung sampelnya masing-masing strata 15, karena beda dengan yang di atas tadi atau yang tadi sudah kita jelaskan. Untuk penjelasan ini kita akan bahas lebih lanjut. Yang kelima, buat sampling frame di tiap-tiap strata sama dengan stratifikasi sederhana, dan di tiap strata dipilih secara random. Kemudian yang ketiga adalah cluster random sampling. Syaratnya adalah antara cluster homogen. Jadi beda dengan tadi stratifikasi. Kalau stratifikasi masing-masing strata antar strata heterogen, tetapi dalam strata harus homogen. Nah, kalau cluster, antar cluster itu homogen, tetapi di dalam cluster harus heterogen. Contoh cluster misalkan desa, kota. Kemudian cluster, apalagi kalau sekarang sedang ada kasus COVID misalkan begitu ya, cluster misalkan tenaga kesehatan yang tertular, kemudian ada juga misalnya pekerja atau buruh dan sebagainya. Kita bisa menjadi masing-masing klaster. Nah, antar klaster homogen, misalkan orang-orang terpapar, tetapi pada klaster masing-masing klaster harus heterogen. Nah, pada klaster ini digunakan jika sampling frame tidak tersedia, artinya kita tidak memiliki informasi tentang identitas responden atau identitas informasi yang kita akan peroleh, atau populasi berada di wilayah geografis yang luas dan sulit terjangkau. Biasanya kita akan meneliti dalam satu populasi yang sangat luas, misalkan kabupaten, provinsi, atau mungkin skala Indonesia atau nasional. Yang pertama adalah tentukan populasi studi. Kita tentukan dulu. Kemudian yang kedua, kelompokkan populasi berdasarkan klaster, misalkan geografis tadi ada desa, kota, pinggiran, kemudian pusat kota, kemudian wilayah administratif, misalkan kotatif, kabupaten, kemudian bloknya, kemudian unitnya. Kita bisa membagi menjadi beberapa klaster. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel dan jumlah klaster. Jumlah sampel di tiap klaster terpilih. Jadi kita akan membagi menjadi jumlah klaster, jumlah sampel, jumlah klaster, dan jumlah sampel terpilih di tiap-tiap klaster. Kemudian pilih klaster secara acak proporsional. Ya, acak dan tapi proporsional sesuai dengan besarnya masing-masing. Pada klaster terpilih, ambil semua unit. Ini untuk satu tahap. Kemudian secara di random dengan jumlah yang sama, ini tahap yang kedua. Yang keempat adalah multi-stage random sampling. Ini digunakan jika populasi sangat besar dan wilayah geografis yang luas dan sulit terjangkau.
Jadi misalkan penelitian-penelitian yang memang melibatkan secara nasional, kita ingin meneliti masyarakat Indonesia, atau kita ingin meneliti populasi yang lebih luas lagi, misalkan dunia dan sebagainya, yang kemungkinan sangat sulit untuk kita jangkau secara tenaga, waktu, dan pendanaan. Contoh tingkat provinsi, misalkan kita survei yang tingkat provinsi, misalkan Jawa Tengah, tentukan populasi studi, di mana kita akan mengambil populasi studinya. Di Jawa Tengah, misalkan populasi studinya ada di wilayah Banyumas yang mewakili daerah Karsidenan, kemudian Karsidenan Pekalongan, kita ambil Pekalongan, kemudian Kedu kita ambil Kedu, dan seterusnya. Kita ambil masing-masing satu misalkan. Dan kita ambil sampel. Bagi populasi menurut wilayah atau strata, misalnya kabupaten dan kota, Banyumas kabupaten, Pekalongan misalnya kita ambil yang kota. Pilih wilayah strata secara acak. Di setiap strata terpilih, kelompokkan populasi berdasarkan klaster atau strata, urban atau rural, di desa atau kota. Kalau tadi kita kabupaten kota, kemudian kita bisa urban atau rural, daerah pesisir atau daerah pinggiran dengan daerah perkotaan. Pilih klaster secara acak. Tentukan besar sampel di tiap strata dan klaster. Nah, kemudian di klaster secara terpilih, ambil secara acak. Ini kalau kita akan gunakan metode multi-stage random sampling. Jadi multi-stage random sampling ini melibatkan seluruh metode sampling yang sudah kita pelajari tadi, yang ada simple random, stratified random sampling, dan yang ketiga adalah cluster random. Nah, kita masuk pada pembahasan langkah-langkah pengambilan sampel. Ada 6 cara kita atau 6 langkah untuk pengambilan sampel. Yang pertama adalah menentukan tujuan studi. Apakah tujuan studi kita hanya ingin mengetahui gambaran, hanya untuk mengetahui deskripsi, atau yang kedua, kita ingin mengetahui hubungan, pengaruh, atau perbedaan, atau inferensial. Dalam bahasa yang sederhana, kita gunakan ada 2 tipe penelitian. Yang pertama, penelitian yang bersifat deskriptif, yang kedua yang bersifat analitik, atau dalam bahasa yang lain juga kita mengatakan analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang bersifat inferensial. Yang kedua, menentukan populasi penelitian. Kita harus mencari populasi target yang lebih besar, kemudian kita juga akan mencari juga populasi studi. Langkah yang ketiga adalah menentukan kerangka sampel. Kita harus cari, kalau kita menemukan kerangka sampel, maka kita bisa mengambil, misalkan simple random sampling. Jadi kerangka sampel ini tadi sudah saya jelaskan, adalah yang berisi tentang identitas responden. Yang keempat, menentukan metode pengambilan sampel. Tadi sudah kita bahas. Yang kelima, menghitung besar sampel. Nah, ini yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang keenam adalah memilih sampel dan mengumpulkan data. Baik, demikian paparan yang saya berikan pada kesempatan kali ini terkait dengan metode pengambilan sampel pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.